Oke, ulang lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Hari ini ada yang tidak hadir? Oke, hadir semua. Seperti biasa, sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Biar semakin semangat, yuk kita nyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Tahu lagunya semuanya? Oke, tahu ya. Yuk kita mulai. 1, 2, 3. Oke, semangat sekali semuanya. Sudah siap belajar? Oke, sebelum itu ada yang masih ingat nggak ya? Kemarin kita tuh belajar tentang apa? Iya, kemarin kita belajar tentang penggunaan energi. Nah, energi yang biasanya digunakan manusia itu berasal dari sumber daya alam. Nah, contohnya apa? Iya, minyak bumi, terus batu bara, dan gas. Nah, apabila sumber daya alam ini dipakai secara berlebihan, kira-kira apa ya akibatnya? Betul sekali, dapat menyebabkan pencemaran udara dan meningkatnya karbon dioksida atau CO2. Oke, tingginya kadar CO2 ini dapat mengganggu keseimbangan lingkungan. Tapi nih, untungnya ada tumbuhan melalui proses fotosintesis, yaitu menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen yang penting bagi kehidupan makhluk hidup. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga kelestarian lingkungan. Yuk sekarang perhatikan gambar berikut. Sini ada gambar apa ya? Iya, ada gambar sawah, terus gambar perahu dan betul, dan pantai. Kemudian ada gambar pegunungan serta perkebunan teh. Nah, sekarang Ibu mau tanya, kira-kira apa sih perbedaan lingkungan tersebut? Ya, betul sekali. Perbedaan lingkungannya itu, kalau sawah itu daerah pertanian padi di dataran rendah. Nah, kalau pantai itu daerah tepi laut dengan kegiatan nelayan dan wisata. Kemudian ada pegunungan, yaitu daerah dataran tinggi dengan udara yang sejuk serta banyak kebun. Nah, ketiga hal tersebut termasuk sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, lingkungan di sekitar kita adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus kita jaga bersama dan memanfaatkan sumber daya alam secara bijak. Contohnya nih, kayak tidak boros air, menanam pohon, dan memanfaatkan hasil bumi dengan cerdas. Dengan itu, kalian itu telah berperan menjaga kesejahteraan masyarakat. Pada pagi hari ini, kita akan belajar tentang tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, pembelajaran 1. Nah, dari pembelajaran ini, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi masalah keseimbangan lingkungan sekitar rumah dengan benar, kemudian dapat menjelaskan karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai, serta manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat. Kemudian diharapkan kalian itu bisa menunjukkan sikap peduli dan tanggung jawab dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Oke, sekarang perhatikan lagi yuk gambar berikut. Di sini ada gambar apa ya? Iya, ini ada gambar pantai dengan apa ini? Iya, kegiatan nelayan. Kemudian dataran tinggi dengan perkebunan. Lalu dataran rendah. Ya, sekarang Ibu mau kalian membuat pertanyaan tentang perbedaan dan pemanfaatan lingkungan tersebut. Jangan lupa ya, gunakan rumus 5W plus 1H atau adik Simba, yaitu apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Nah, jangan lupa pertanyaannya kirim di WhatsApp grup ya. Oke, pertanyaan
pertanyaannya bagus-bagus sekali. Nih ada beberapa pertanyaan yang Ibu pilih dari kalian. Itu ada, mengapa sih di dataran tinggi banyak perkebunan teh? Lalu, mengapa di pantai itu banyak nelayan? Apa manfaat lingkungan tersebut bagi masyarakat sekitar? Apa yang terjadi jika hutan di dataran tinggi ditebang semua? Bagaimana cara masyarakat memanfaatkan sumber daya alam agar tetap lestari? Dan siapa yang bertanggung jawab menjaga keseimbangan lingkungan di tempat tinggal kita? Ini sudah menggunakan 5W+1H atau adik Simba. Bagus sekali soalnya, pertanyaannya. Oke, jadi anak-anak, setiap daerah itu memiliki karakteristik alam yang berbeda-beda, seperti iklim. Iklim itu apa sih? Iya, iklim itu suhu udara, curah hujan, dan kelembapan suatu daerah tersebut. Kemudian ada tanah. Tanah itu meliputi kesuburan dan jenis tanahnya seperti apa. Lalu topografi, yaitu bentuk permukaan bumi, seperti dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Nah, perbedaan karakteristik ini menyebabkan cara masyarakat memanfaatkan sumber daya alam juga berbeda-beda. Nih, alam itu menyediakan sumber daya yang bermanfaat bagi manusia. Namun, kita tuh harus memanfaatkannya secara bijak dan menjaga keseimbangannya agar alam tetap lestari dan dapat dinikmati oleh generasi selanjutnya. Oke. Contohnya apa sih dari dataran tinggi ini? Dataran tinggi itu udaranya sejuk, curah hujannya tinggi, dan tanahnya subur. Nah, cocoknya itu untuk perkebunan. Biasanya itu perkebunan teh, kopi, sayuran, dan buah-buahan. Kemudian di dataran rendah itu tanahnya datar dan mudah diolah. Suhu udaranya panas, air melimpah, cocok untuk sawah, permukiman, industri, dan perdagangan. Kemudian daerah pantai. Daerah pantai itu dekat dengan laut, berpasir, dan banyak hasil laut, cocok untuk perikanan, wisata pantai, dan usaha garam. Siapa yang sudah pernah ke pantai? Ya, sudah pernah ke pantai semua ya. Jadi, pemanfaatan sumber daya alam ini harus disesuaikan nih dengan kondisi alam agar hasilnya optimal dan tidak merusak lingkungan. Oke, nah, aktivitas lingkungan tersebut, aktivitas manusia ini berpengaruh terhadap keseimbangan lingkungan. Tadi Ibu bilang apa? Manusia itu alam itu tersedia sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan manusia. Nah, kita sebagai manusia ini harus memanfaatkan alam untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tetapi jika dilakukan tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan, dapat menimbulkan kerusakan. Contohnya seperti apa? Ya, jika nih ada orang yang menebang hutan di dataran tinggi secara berlebihan dapat menyebabkan tanah longsor dan banjir. Karena apa? Karena misalnya ketika air hujan yang turun sudah tidak ada pohon yang menyerap air tersebut, jadinya jadi longsor dan banjir. Kemudian membuang sampah ke sungai itu dapat menyebabkan air tercemar dan banjir, sehingga airnya itu tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Kemudian penambangan liar atau berlebihan dapat menyebabkan hilangnya kesuburan dan ekosistem. Selain itu, kalau penambangan liar itu akan membuat tanah itu menjadi berlubang sehingga bahaya ya. Kemudian sudah paham ya? Sekarang Ibu mau kalian itu membuat kelompok dan mengerjakan tabel tentang perbedaan karakteristik lingkungan, dan kalian berdiskusi masalah keseimbangan lingkungan di sekitar rumah dan solusi apa yang dapat kalian lakukan. Nah, kemudian hasilnya kalian presentasikan di depan kelas. Oke, Ibu beri waktu 10 menit ya. Oke, sudah selesai? Ya, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerjasamanya ke depan. Oke, terima kasih untuk semua kelompok yang sudah berani mempresentasikan hasil kerjasamanya. Beri tepuk tangan. Nah, kira-kira kesimpulannya apa ya kegiatan pada pagi hari ini? Iya, kesimpulannya itu menjaga keseimbangan lingkungan itu penting bagi makhluk hidup. Setiap lingkungan itu
mempunyai ada dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Nah, setiap daerah tersebut memiliki ciri dan sumber daya alam yang berbeda-beda. Sumber daya alam juga harus dimanfaatkan dengan bijak agar bermanfaat bagi manusia tanpa merusak lingkungan. Nah, keseimbangan lingkungan ini penting untuk menjaga kehidupan makhluk hidup. Karena itu, kita semua perlu berpartisipasi dalam menjaga alam. Nah, apa hal kecil yang bisa kamu lakukan hari ini untuk menjaga lingkungan rumahmu? Ya, contohnya menyiram tanaman, iya, terus membuang sampah pada tempatnya, betul sekali, dan menghemat air. Jadi itu hal kecil yang bisa kalian lakukan di rumah untuk menjaga lingkungan rumah. Oke. Ibu ucapkan terima kasih atas partisipasi aktif selama pembelajaran, baik diskusi maupun kegiatan kelompok. Nah, apapun yang kita pelajari hari ini harus kita praktikkan ya, dimanapun dan kapanpun kita berada. Oke, sebelum mengakhiri, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.